Shalom semua jemaat yang dikasihi. Syukur puji Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan selalu menaungi kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji termulia nama Bapa Syurga karena Engkau selalu ada menemani kami dalam setiap keadaan hidup kami. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami bagaimana menikmati kebebasan melayani Engkau sepanjang hidup kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 1 Korintus pasal 7 ayat 17 hingga ke 40. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Allah baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu, dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa? Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, bergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, ada baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya.
Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jika orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadis berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau istrinya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah nikmati kebebasan melayani Tuhan. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kota Korintus adalah sebuah tempat pusat perdagangan yang maju, bahkan terdapat banyak orang yang datang ke tempat ini. Pengaruh hal-hal duniawi yang sangat menggoda tetap berjalan di kota Korintus. Di kota ini juga terdapat orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh itu Paulus ingin agar jemaat Tuhan ini hidup benar sebagai orang-orang yang telah mengalami kebebasan dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita belajar banyak hal agar kita dapat menikmati kebebasan untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap hidup seperti mana kita mula-mula dipanggil Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita yang pribadi, kita sangat berkomitmen untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan hati yang dalam. Kita tidak perlu bersusah payah mengubah tanda-tanda lahiriah di dalam tubuh kita, karena kita disunat atau tidak disunat itu bukan suatu hal yang penting. Tapi yang sangat penting untuk kita lakukan ialah mentaati hukum-hukum Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk hidup bebas tanpa dibelenggu dengan ikatan dosa, hamba kuasa gelap, dan hidup dalam kedagingan, itu karena Tuhan mahu kita benar-benar menjadi orang yang bebas dan menjadi milik Tuhan. Tuhan menerima kita seadanya, bukan karena penampilan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kebaikan kita dan sebagainya, tetapi semuanya atas satu alasan: Tuhan mengasihi kita lebih daripada semuanya. Amin. Yang kedua, jika kita tidak mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan, lebih baik jangan menjalinkan hubungan, agar itu tidak menjadi jerat untuk kita dan untuk pasangan kita, karena perkawinan bukan hal yang mudah, tetapi menuntut sebuah komitmen yang tinggi. Jika kita masih bujang, kita dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melayani Tuhan tanpa ada gangguan. Tetapi jika kita memiliki pasangan hidup, mungkin itu akan menyebabkan kefokusan dan komitmen kita untuk melayani Tuhan terbatas, karena kita harus mengurus rumah tangga dan berusaha bagaimana cara menyenangkan hati pasangan kita. Namun, jika kita mempunyai pasangan yang seiman dan dapat memahami, perkawinan itu akan menjadi sebuah kekuatan di dalam melayani Tuhan, karena kita akan dapat saling menyokong dan dapat saling memperlengkapi di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh itu, kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang kita nikmati ketika ingin mencari pasangan hidup. Kita harus mencari orang yang seiman dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, agar ianya tidak menjadi halangan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, jangan terlalu khawatir, bimbang dan takut
sehingga itu mengganggu kefokusan kita untuk melayani Tuhan. Jika kita terlalu fokus kepada hal-hal duniawi, baik dalam kesenangan dan kesusahan, itu akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kita, sehingga kita gagal untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita, kesyukuran, dan kenikmatan. Jika kita ingin menikmati kebebasan untuk melayani Tuhan, maka kita perlu menyerahkan sepenuhnya setiap jalan hidup kita di tangan Tuhan. Orang yang sudah mengalami berkat kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kita, akan kita hargai, syukuri, dan gunakan dengan sebaik mungkin. Jemaat yang dikasihi, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID seperti sekarang, kita perlu benar-benar menikmati kebebasan yang ada untuk melayani Tuhan dengan apa cara sekalipun dan dimanapun kita berada. Anggap saja ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID ini merupakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan, mencari wajah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup dengan lebih bijaksana lagi, agar tidak menyalahgunakan berkat kebebasan dan penyelamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup di dunia ini hanya sekali seumur hidup, oleh itu jangan kita menyalahgunakan kebebasan dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang benar akan hidup oleh iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Bagaimana kami harus menikmati kebebasan yang Engkau sudah berikan untuk kami, agar kami dapat melayani Engkau tanpa ada sebarang halangan, gangguan, dan hambatan. Bila kami dapat hidup selurut dengan kehendak Bapa, berkomitmen dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan ketika kami masih bujang, biarlah Engkau yang memberkati kami agar kami mengalami dan merasakan berkat yang daripada-Mu, sehingga kami memiliki penguasaan diri. Dan ketika kami sudah berkawin dan berumah tangga, tolonglah kami dan bantulah kami, supaya kami terus dapat memimpin keluarga kami dekat kepada Engkau, sehingga kami menjadi keluarga yang menjadi sinar berkat untuk orang-orang di sekeliling bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak terlalu khawatir dan bimbang serta takut, sehingga itu mungkin akan mengganggu kefokusan kami melayani Engkau. Tapi apapun pergumulan kami saat ini, kami mau meletakkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai, dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.